Halo, selamat jumpa kembali ya. Salam satu lumpur, salam sejahtera. Assalamualaikum buat kita semuanya ya. Semoga sehat-sehat semuanya, sehat selalu dan tak kurang suatu apapun. Pada sesi ini saya akan berbagi tips atau berbagi ilmu buat teman-teman semua. Yang sudah tahu boleh menyimak, yang belum tahu mari kita simak, seperti itu. Judulnya kita berbagi tentang kinerja puli kopling otomatis. Kita sering sekali melihat puli kopling otomatis ya, punya saya dan punya teman-teman yang lain yang sudah punya. Saya akan menjelaskan sekelumit sedikit saja. Kalau ingin banyak bisa cari referensi yang lain, tapi garis besarnya aja bagaimana toh kinerja puli kopling otomatis. Ketika mesin ini, ibaratkan ini mesin ya, ibaratkan mesin, ini mesin bubut, tapi ibaratkan engine mesin pengeboran atau engine apapun. Ketika mesin berputar pada stasioner, maka puli ini berhenti bekerja teman-teman. Dia berhenti, mandek, istilah Jawa ini berhenti bekerja. Tetapi ketika digas melebihi daripada toleransi, maka dia ikut berputar teman-teman, berputar bersama as di sini. Tapi ketika dikecilkan lagi, dia berhenti. Dimana mesin terus berputar, tetapi ini berhenti teman-teman. Nah, mari kita buka, mari kita bedah, mari kita telisik satu demi satu ya. Kita akan buka. Nah, begini isinya teman-teman. Di sini ada kampas ya. Kampas ini kalau kita ukur besarnya sekitar 2 jari. Dan diameter ini sekitar 180 mili atas atau 1 jengkal lah ya, seperti ini melingkar sesuai dengan diameter ini ya. Nah, ini tromol mobil. Kalau teman-teman punya mobil ini nggak asing, yaitu tromol Expas atau Cherry atau yang lain yang diameternya 180 mili atau 18 cm ya. Dan begitu juga dengan kampasnya. Ada 2 kampas teman-teman. Kampas ini bekerja berlawanan. Yang satu ke sana, yang satu ke sana. Dia mengembang teman-teman. Nah, mengembang. Tapi dia berdiri pada satu titik torsi ya, titik as sebetulnya. Jadi bekerjanya bagaimana tuh ini? Jadi bekerjanya ini itu memanfaatkan namanya gaya sentrifugal, momen sentrifugal. Kita tahu yang namanya momen sentrifugal itu yaitu ketika suatu benda, objek itu diputar, ada sumbunya, katakanlah ada talinya. Anda kata kita mempunyai batu, terus kita tali, terus kita putar. Semakin kita putar, semakin maka batu itu semakin menjauhi daripada titik pusat daripada kita ya. Begitu juga ini. Nah, di sini cara kerjanya ketika ini mendapatkan putaran melebihi toleransi ya, maka dia akan mengembang teman-teman. Nah, mengembang seperti ini. Dan ini juga mengembang. Sebetulnya ada 2 per, yang satu sini, yang satu sini. Ini ada 2 per teman-teman. Tapi tak lepas karena kalau ini saya nggak bisa kasih praktek, cuma satu aja. Tapi judulnya tetap 2 ini, atas sama bawah ya. Jadi ketika ini berputar teman-teman, berputar, maka dia akan mengembang teman-teman, mengembang begini. Yang ini mengembang ke kanan dan ini mengembang ke sana. Dengan mengembangnya ini teman-teman, maka dia akan menjepit daripada tromol ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi cara kerjanya kalau rem mobil itu, kalau dia mengembang kita injak rem, maka dia akan mengembang, maka dia menjepit ini, maka dia akan berhenti. Tapi ini kebalikan daripada kampas rem. Kalau kampas rem itu yang berputar rodanya ya, ininya dan ininya tetap. Tapi kalau sentrifugal dua-duanya bisa berputar, tapi satu diantaranya bisa loss. Karena apa? Karena di sini dilengkapi dengan per teman-teman. Ketika di sini kuncinya. Jadi
yang namanya politorsi. Jadi kita membuat politorsi atau polikopling itu mengukur momen sentrifugal namanya. Seberapa keinginan kita untuk menggerakkan kampas di sini. Agak bingung ya, sebentar, saya akan lebih permudah. Jadi begini, engine Alcon atau engine apapun itu diesel ya, itu bekerja di ring 1500 sampai 3500 rpm. Mentok-mentok 4000 itu sudah overload. Jadi kita kasih toleransi 1500 sampai 3500 rpm untuk mesin diesel ya. Seperti itu untuk mesin diesel Alcon ya. Nah, itu bekerja misalnya. Jadi kita akan membatasi seberapa keinginan kita untuk ini bekerja. Jadi begini ceritanya. Jadi ini akan mengembang. Ini akan mengembang ketika putaran melampaui di atas 1600 rpm. Jadi kalau putaran 1600 ke sana lebih daripada 1000, maka ini akan mengembang ya teman-teman ya. Kita sudah paham ya, mengembang. Tapi kurang daripada 1600, maka dia akan kembali ke posisi semula karena ada tekanan PIR. Nah, PIR disinilah yang membatasi seberapa kemampuan kita untuk membuka seperti ini. Jadi pada putaran stasioner itu 1500, maka dia akan kembali ke posisi awal. Dia bertemu dengan titik tumpu di sini, dia akan loss. Dia akan loss, teman-teman. Tetapi ketika ini saya puntir, saya naikkan tekanan gas melebihi daripada 1500, maka ada yang namanya gerakan sentrifugal, dia mengembang. Dengan mengembangnya ini teman-teman, dengan mengembangnya dua-dua mengembang, maka dia akan menjepit tromol untuk dia berputar bersama dengan as, teman-teman. Jadi ketika berputar dia menjepit seperti itu. Dan di sini ada yang namanya fan belt untuk menggerakkan reducer atau gearbox ya teman-teman, seperti itu. Jadi singkat kata, jadi begini, ini kita meniru kinerja daripada kopling otomatis pada sepeda motor, sama persis cara kerjanya. Jadi sepeda motor Astrea series atau Honda atau Astrea Honda ya katakanlah, yang menggunakan kopling otomatis itu biasanya berada di kopling ganda, seperti itu. Jadi putaran di sana diperhitungkan dengan momen putar sekian rpm dia mengembang, sekian rpm dia kembali ke posisi semula dengan tidak menjepit tadi. Agak bingung ya, sebentar. Saya akan mencoba untuk lebih spesifik lagi ya. Jadi begini. Kampas ini, kedua kampas ini akan mengembang ketika putaran melebihi daripada 1500. Jadi kalau mesin itu dibesarkan gasnya, maka dia akan mengembang dan dia akan menjepit tromol teman-teman, menjepit ini. Tapi ketika dikecilkan, maka dia akan membebaskan daripada tromol ini karena dia bebas itu teman-teman. Seperti itu. Nah, fungsinya untuk apa toh? Polikopling otomatis fungsinya sangat besar sekali buat mesin pengeboran. Terkadang kalau kita itu ngepor itu sering sekali kita gonta-ganti stang bor dari 1 meter pertama sampai sekian puluh meter kemudian ya. Itu berapa kali kita ganti stang bor untuk menyambung lebih panjang lagi. Kalau kita nggak pakai polikopling otomatis, maka ketika kita nyambung stang bor, maka kita akan off-kan engine. Jadi engine itu stop and go. Jadi hidup mati, hidup mati, hidup mati. Dan itu sangat menyulitkan teman-teman. Ya kalau mesinnya itu normal, apalagi mesinnya itu lagi rewel pas posisi di atas, wah itu sangat menyiksa. Tapi dengan polikopling otomatis, kita cukup mengecilkan gas saja, maka kita bisa mengganti stang bor dengan mudah. Ketika sudah selesai pemasangan drat,
kita akan gas, dia akan berputar seperti itu, ya kan, seperti itu. Jadi judulnya adalah Pulimatic atau kita bayangkan seperti sepeda motor Mio, Vario, Beat dan sebagainya yang menggunakan sistem matic. Ketika digas dia berjalan, ketika gasnya dikecilkan dia berhenti. Ya seperti ini cara kerjanya. Tapi mekanisme kalau yang matic itu kan berbeda. Kalau dia pakai roller ya, tapi kalau ini kan pakai tegas seperti itu ya. Jadi kalau masih bingung boleh tanya dengan saya. Di nomor handphone saya juga ada untuk lebih jelasnya seperti itu. Jadi kita harus paham dulu teman-teman tentang putaran mesin, seberapa kecepatan mesin, beratnya ini berapa, kita harus betul-betul kita hitung. Jadi untuk melontarkan ini ke sekian RPM itu betul-betul kita harus hitung teman-teman. Jadi kalau kita tidak hitung nanti pada putaran yang tidak diinginkan dia sudah mengembang, atau putaran diinginkan dia malah nggak mau mengembang dan sebagainya. Itu banyak kasus. Dan itu butuh yang namanya riset teman-teman. Dan ini sudah sempurna, artinya kita sudah buktikan untuk beberapa wilayah dan tempat memang sangat membantu sekali. Dan kalau teman-teman tanya apakah ada penggantian yang namanya kampas atau kampas ini, serasa tidak mungkin akan mengganti kampas teman-teman. Kampas segini gede loh, segini gede, akan sangat tidak mungkin. Bahkan saya pakai bertahun-tahun pun tidak akan pernah yang mengalami kehabisan. Karena apa? Dia kerjanya tidak seperti kampas rem mobil. Kampas rem mobil kan diinjak, ini berhenti, ini berputar. Ada gesekan tinggi. Tapi kalau ini kan tidak. Gesekannya cuma hanya beberapa saat. Ketika dia sudah nyepit, dia berputar bersamaan teman-teman. Ketika sudah nyepit dia berputar bersamaan. Jadi tidak ada yang namanya kehabisan kampas. Seperti itu. Kecuali kampas kopling yang tidak untuk pengeboran, seperti kampas temper kodok. Teman-teman mungkin banyak yang mengadopsi kampas temper kodok ya, yang kecil kira-kira 4 dim lah, kira-kira sebesar apa ya, kecil sekali ya, kira-kira sebesar ini 4 dim. Untuk kampar yang warnanya kuning itu kecil sekali, itu jelas habis. Karena apa? Ya desainnya untuk stemper, untuk pemadat, bukan untuk pengeboran. Itu kampasnya kecil sekali. Tapi dengan adanya itu kita sempurnakan menggunakan kampas yang lebih besar sekali seperti ini. Dan ini berat teman-teman, ada sekitar 2 kilo lebih lah. Dan ini ada fungsinya. Kenapa berat? Ini sebagai roda gila, roda banting, momen banting. Kalau kita pasang ini nanti putaran enak sekali, putaran itu enteng sekali. Torsi mesin semakin besar karena roda gilanya semakin besar. Kita buktikan itu sudah kita riset, kita teliti. Dulu banyak kekurangan, tetapi dengan keadaan seperti itu kita sempurnakan. Sampai di sini teman-teman, mungkin ada inovasi yang lebih bagus dari teman-teman, monggo silahkan. Sementara kita bantu teman-teman yang mengalami kesulitan di lapangan, kita menggunakan yang namanya puli kopling otomatis ya. Jadi ini bekerjanya sangat simpel sekali. Kita berputar, dia mengembang, ketika gas dikecil dia kembali ke titik semula seperti itu. Demikian dari Kota Solo. Untuk teman-teman mungkin membantu atau ada banyak pertanyaan atau malah bingung, monggo kita sharing aja. Saya siap untuk menjawab segala pertanyaan, atau mungkin ada kekurangan ya, mohon untuk direvisi. Mungkin ada keterangan saya yang kurang pas atau bagaimana, mohon untuk direvisi. Kita akan berbagi.